Dua kali ini saya akan menjelaskan pada bagian penjualan. Sebelumnya kita sudah selesai membuat menu pada bagian pelanggan, produk, sama pengguna ya. Jadi semua CRUD dari ketiga tabel ini sudah selesai. Kemudian kita akan coba ke menu bagian penjualan. Langsung saja kita masuk ke penjualan. Kita membuat kontrol baru namanya penjualan .php. Kemudian saya copy codingannya dari home. Untuk penjualan ini bisa digunakan semua level, berarti kita pakai 0. Kemudian ini penjualan, kemudian ini penjualan indeks. Kemudian kita buat desain halaman penjualannya dulu. Jadi nanti untuk penjualan kita buat seperti ini. Contoh yang pernah saya buat. Kita masih loading ya, sambil nunggu saya buka ini. Kita buat penjualan indeks .php. Sudah. Oke, untuk penjualan kita buat seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan penjualan hari ini. Kemudian di sini nanti ada klik mulai penjualan. Kemudian ini nanti untuk ngecek notanya atau ngecek transaksi berdasarkan kode penjualan. Kemudian ini untuk batalin penjualannya. Oke, langsung saja kita buat seperti ini. Kita buka dulu ini. Bentar, saya close semuanya dulu aja ini. Ini saya copy dari pelanggan indeks. Saya copy semuanya. Kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian untuk modalnya ini kita kasih dulu. Ya, nanti untuk milih pelanggan ya. Jadi nanti ini penjualan. Tambah penjualan. Tambah penjualan, terus ini nanti di sini tambah penjualan. Kemudian dari div-nya ini nanti berarti kita desain seperti ini dulu aja. Kita refresh. Penjualan indeks. Oh, ini belum diganti. Perlu diingat untuk penamaan controller itu hurufnya besar, tapi untuk template-nya bagian sidebar-nya ini kecil ya. Kemudian saya refresh lagi. Nah, ini nanti kayak gini. Ini saya klik, nanti ini milih pelanggannya. Jadi kayak ini. Ini kalau saya klik, maaf. Nah, ini dia milih pelanggannya dulu. Oke, kemudian di sini ada tabel ini langsung aja kita tampilkan apa namanya, sesuai penjualan hari ini. Jadi ini kita ganti penjualan hari ini. Oke, kemudian ini nomor. Ini apa lagi ya? Ada apa aja tuh kolomnya? Admin. Ada nomor, kemudian nama nomor nota aja ya. Ini kalau di database ini kode penjualan. Kemudian ada sebentar, ada tanggalnya nggak usah karena ini hari ini. Terus total harga, nominal. Kemudian
pelanggan, kemudian di sini apa ini, total harga. Oke, ini lebih bagusnya nanti ini ya, kita bisa bikin ini apa namanya, deskripsi, jadi nanti dia bisa menampilin detailnya. Jadi ini kalau yang saya buat sebelumnya di sini itu ini di bagian tabel penjualan, terus yang bagian deskripsi ini detail. Terus sementara kita tampilkan dulu seperti ini dulu, deskripsi ini kita kosongi. Jadi deskripsi di sini kita ganti dengan kata daftar produk yang dibeli apa saja. Terus ini nanti kita kosongin. Oke, ini user, kita buka pada halaman penjualan. Biar lebih cepat kita copy aja dari pengguna. Ini saya copy, saya paste di penjualan. Nah ini kita ganti, select bintang from, penjualan, kemudian order by-nya itu berarti tanggal, terus yang paling atas, yang paling baru itu paling nomor 1. Berarti ini kita ganti DESC, ini yang paling terbaru. Kemudian tampilkan hari ini, kita buat variabel tanggal, ini nanti diisi hari ini, berarti ini date, kemudian JMD, kemudian biar dia sesuai dengan lokasinya. Jadi kadang kalau nggak dikasih kayak gini default time zone, kadang itu kalau kalian tanggalannya itu pakai bukan Jakarta ataupun ini, nanti tanggalnya beda, sampai jamnya pun beda. Jadi perhatikan zona waktunya. Terus ini kita tambahin where-nya itu sesuai tanggal, terus ini sesuai dengan tanggal seperti ini. Biar lebih sedikit codingannya, ini saya hapus saja. Jadi kalau nampilin data di CI kalau pakai select bintang semuanya, ini dihapus pun nggak masalah, kayak gini. Terus ini tak kasih kayak gini biar lebih sedikit lagi, terus tak bikin kayak gini lagi. Oke, kemudian perintah ini, jadi tampilkan data dari tabel penjualan berdasarkan tanggal yang paling terbaru di tanggal, terus diisi variabel tanggal sesuai dengan hari ini. Jadi ini tampilkan data penjualan berdasarkan tanggal terbaru sama pada tanggal hari ini. Jadi nanti dia cuma tampil hari ini tok. Kemudian ditampung ke dalam variabel user. Terus usernya ini biar bisa digunakan di view, kita buat ini user. Ini hanya penamaan ya, jadi kalian ganti apapun nggak masalah. Jadi user ini nama variabel yang ada di sini. Nah ini. Terus yang ini dari sini. Lanjut, tadi ini ada nomor nota, itu kode penjualan. Kemudian nominal berarti ini total tagihan sesuai dengan apa itu namanya, ini total harga. Terus pelanggan, ini berarti ID pelanggan. Ini nanti butuh ini ya, join tabel ya, sementara belum saya buat, tinggal di bagian sini nanti kita bahas ulang. Untuk video kali ini saya bahas dulu bagian desainnya dulu. Ini saya hapus, kosongin dulu aja. Terus ini kita kasih namanya apa namanya itu, perintah cek, nanti buat ngecek notanya biar bisa di print ulang. Berarti ini sesuai dengan ID penjualan boleh, ID kode penjualan boleh. Jadi bedanya itu kan kalau kode penjualan itu kita bikin sendiri biar kayak nomor nota, tapi kalau ID penjualan dia otomatis. Terus ini berarti penjualan nota, kita cek
Oke, seperti ini dulu. Kemudian kita ini tambah, ini nanti dia akan menampilkan data pelanggan ya. Jadi kita buka dulu pelanggan controller ini. Jadi kita kan pengen nampilin data pelanggan di bagian sini. Berarti kita kan butuh data dari database-nya. Berarti kita butuh perintah dari controller untuk mengambil dari database. Kita ngambil aja dari sini. Ini copy, kemudian saya paste di penjualan ini. Saya paste di bawahnya sini. Kemudian ini saya hapus aja slide-nya. Kemudian order by-nya. Kemudian dia ditampung ke dalam variabel pelanggan. Berarti ini kita buat baru namanya pelanggan. Ini kalau kalian bingung, ini bisa ganti ini ya, penjualan, ini penjualan, terus ini penjualan. Kalau kalian bingung bedainya. Terus ini pelanggan. Oke, kemudian kita buka pelanggan indeks. Kita ngambil dari tabelnya saja. Jadi mana pelanggan indeks ini? Kita copy tabelnya yang bagian dari mana ya? Ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di bagian penjualan indeks. Kok tak close ya? Terus kita paste di bagian sini tadi. Nah, ini kita ganti ini, terus ini tadi kita ganti namanya pelanggan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita milih dulu pelanggannya, terus ini kita sesuaikan. Jadi kita pilih, jadi ini kita ganti namanya pilih, kemudian ini nanti akan mengarah ke penjualan, kemudian transaksi, dan ini nanti dipilih sesuai dengan ID pelanggannya. Kita rapikan pakai Beautify. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, seperti ini. Oh, bentar. Nah, ini. Jadi nanti ini saya klik pilih. Nanti dia akan pindah ke menu halaman transaksinya. Oke.